Hi everyone, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Boni di sini. Untuk prediksi 1 tahun ke depan, saya buatnya single saja ya, single general reading, berlaku untuk semuanya bagi siapa saja kalian yang memerlukan petunjuk ini ya. Jadi sorry saya tidak membuatnya per zodiak karena waktu ya. Saya akan membuatnya untuk semuanya saja. Perubahan hidupmu 1 tahun ke depan ya. Perubahan hidupmu 1 tahun ke depan mulai dari sekarang. Jadi ini termasuk time list, hanya saja limitnya 1 tahun mulai dari sekarang. Mulai dari kalian menemukan video ini ya. Saya nggak tahu kalian kapan menemukan video ini. Perubahan hidupmu 1 tahun dari sekarang. Bagi siapa saja. Untuk Leo kemarin yang request, disimak ini saja sama ya, karena saya lihat kemarin yang request sudah saya buat, yang nonton nggak ada. Jadi ini saya buat single saja untuk siapa saja, bagi kalian yang merasa memerlukan petunjuk ini 1 tahun dari sekarang ya. Bagaimana perubahan hidupmu? Ini bisa mengenai apa saja, kita akan lihat. Apakah ini mengenai karir? Wah, kameranya goyang. Perubahan hidupmu mulai dari sekarang. Oh, sudah ada Ten of Wands. Sudah ada Ten of Wands ada di sini. And then Nine of Pentacles. Perubahan hidupmu mulai dari sekarang 1 tahun ke depan. Oh, and then the Devil. Oke. Perubahan hidupmu 1 tahun dari sekarang. The Devil. 1 tahun dari sekarang, bukan berarti ada yang mati ya, tapi mulai dari sekarang hingga 1 tahun ke depan ada beberapa fase dalam kehidupan kalian yang akan berakhir ya. Artinya di sini mulai dari sekarang ya, untuk 1 tahun ke depan kalian harus membersihkan diri dari hal lama untuk menerima fase baru, untuk memulai fase baru. Ya, mulai dari sekarang, jangan nunggu besok lagi. The Wheel of Fortune. Ya. Ada roda keberuntungan di sini, bagus sekali dalam 1 tahun ini. Nah, ketika kalian mampu membersihkan diri dari hal lama, artinya vibrasi kalian naik ya, energi kalian baru, fase baru dalam kehidupan kalian akan dimulai. Banyak beban hidup yang kalian tanggung, mungkin kalian ini tulang punggung keluarga ya. Beban di sini bisa mengenai pasanganmu ya. Mungkin kalian terbebani dengan sikap pasanganmu ya. Yang mana kalian harus bertahan dalam sebuah keadaan untuk mempertahankan, biasanya sih untuk mempertahankan suatu hubungan karena anak misalnya ya, atau beban keluarga yang harus kalian tanggung. Kalian ini para tulang punggung keluarga ya. Itu membuat kalian ini merasa lelah, dan energi ini sekarang sudah terjadi ya, energi yang sekarang kalian jalani ya. Untuk itulah kalian perlu merubah mindset, merubah cara pikir ya. Mulai lebih banyak bersyukur, dirubah cara pikirnya. Jangan merasa terbebani dengan apapun yang kalian terima, karena itu akan
berdampak pada perkembangan hidupmu. Perubahan hidupmu 1 tahun ke depan. Kita akan ambil, di sini ada transformasi, ada transisi, ada juga transformasi ya. Setelah bertransisi kalian akan bertransformasi, dan ini luar biasa untuk dalam 1 tahun ini ya. Ketika kalian bersusah payah ya, berjuang, menjalani banyak kesulitan, belajar memaafkan, karena kartu transformasi ini berbicara tentang bagaimana kalian bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti kalian ya, entah ini pasangan, keluarga, teman, saudara, situasi toksik, energi toksik, ataupun orang-orang toksik di sekelilingmu. Dan yang terlebih penting lagi, bagaimana kalian bisa berdamai dan memaafkan dirimu sendiri ya. Situasinya memang agak berat, agak sulit. Masa transisi ini kan masa pembersihan diri, jadi terkesannya segala sesuatunya ini sangat berat ya. Banyak beban yang harus kalian tanggung, beban batin juga, beban hidup apalagi saya rasakan. Kenapa? Karena semesta ingin kalian menjadi jiwa yang baru, jiwa yang pemaaf, jiwa yang lebih bijaksana lagi. Sebelum semesta memberi kalian sebuah hadiah. Di sini ada the wheel of fortune. Kalian diberi kesempatan untuk memilih dalam 1 tahun ini. Ya, ada roda keberuntungan. Ada kartu takdir di sini. Artinya dalam 1 tahun ke depan, takdir kalian yang menentukan. Semesta memberimu kesempatan untuk merubah hidupmu dalam segala aspek. Dan di sini ada beberapa dari kalian yang akan mengalami awakening, atau ini energinya sudah kalian alami, sudah kalian rasakan dalam beberapa bulan ini ya. Ini merupakan salah satu ciri-ciri spiritual awakening juga. Kalian dihadapkan pada masa transisi ya. Kalian dihadapkan pada situasi-situasi yang menyakitkan ya. Biasanya ini tentang hubungan, kemandekan dalam hal keuangan ya. Yang mana memang ada beberapa hal di antaranya yang harus kalian ikhlaskan, harus kalian lepaskan, walaupun itu pasanganmu sendiri ya. Kita akan ambil kartunya lagi. 1 tahun dari sekarang kalian akan menjadi orang-orang yang lebih bisa memaafkan, melepas kemelekatan ya. Kalian akan mampu melalui masa transisi yang begitu berat kalian alami selama ini, karena semesta sedang mendukungmu. Mungkin kalian sering melihat angel number 777, 888 ya, atau 1818, 0808 sama. Itu artinya konfirmasi dari universe bahwa kalian ini mampu melalui semua ini ya. Oh, what is this? Knight of Pentacle. Good. Kemudian the Hermit. Ya, betul ya. 1 tahun dari sekarang. Ace of Wands. Oke. Saya mengambil kartunya 8. Dan 1 kartu lagi di sini ada Ace of Swords ya. Wow, energinya lebih ke energi awakeningnya sangat kuat. Energi transformasinya juga sangat kuat. 1 tahun dari sekarang kalian akan menjadi jiwa-jiwa yang terbangun secara spiritual, jiwa-jiwa yang memiliki kesadaran dibanding sebelumnya ya. Kalian akan menjadi, terlihat di sini ada seorang pertapa ya. Artinya mulai dari sekarang hingga 1 tahun ke depan kalian akan menjadi orang-orang yang berjiwa besar ya. Kalian akan dituntun dan dibimbing semesta untuk menjadi siapa sebenarnya dirimu, dan ini mengarahnya ke spiritual awakening atau kebangkitan spiritual. Banyak perubahan yang akan kalian alami, khususnya dalam hal kesadaran.
cara kalian berpikir, sudut pandang kalian terhadap dunia berubah, ya. Dan ini kebanyakan para jiwa tua yang dibangkitkan, ya. Entah kalian sudah menyadari atau belum, di sini banyak energi jiwa tua yang ada di sini, ya. Ace of Wands. Kebangkitan spiritual ini akan merubah kalian menjadi jiwa yang jauh lebih kreatif, lebih positive thinking, lebih rendah hati, ya. Kalian akan mampu memaafkan, berdamai dengan diri sendiri, ya. Kalian tidak lagi fokus pada keduniawian, arogan yang mana sebelumnya selalu menyalahkan orang lain, ya. Kalian akan menjadi pribadi yang jauh lebih damai dan fokus pada diri sendiri. Ace of Swords, ya. Perubahan yang cukup signifikan. Mungkin kalian mulai menarik diri dari publik, lebih suka menyendiri, ya, menjauhi orang-orang toksik di sekelilingmu. Kalian hanya mensisakan beberapa orang yang menurut kalian itu memang sangat penting, ya. Yang menurut kalian itu adalah orang-orang spesial. Jadi kalian akan mulai meminimalis pertemanan. Kalian tidak lagi, misalnya bagi yang suka berpenampilan wah dan sebagainya, kalian mulai akan apa adanya. Kalian akan mulai merubah menu makan, ya, mungkin lebih ke vegetarian, ya, karena melalui Ace of Wands ini berbicara tentang ambisi kalian, ego kalian yang akan diturunkan oleh universe, ya. Ini tentang spiritualitas, terbukanya pintu gerbang spiritual kalian satu-satu, ya, 11-11. Angel number kalian 11-11 mulai dari sekarang. Jadi jika kalian merasa hidupnya banyak kemandekan, ya, beban berat seperti yang saya katakan tadi, ya, memang hal yang men-trigger awakening, kebangkitan spiritual itu kebanyakan ke keuangan yang mandek, hubungan yang menyakitkan, ya, kebangkrutan karir yang hancur dan sebagainya, ya. Itu hal yang men-trigger para jiwa-jiwa tua ini atau orang-orang ini mengalami kesadaran spiritual, ya. Perubahan yang cukup signifikan dan itu akan merubah kalian menjadi jiwa yang terlahir kembali, ya. Jadi diri kalian yang lama ini telah mati, tidak ada lagi, bersama transisi yang kalian alami tadi, ya. Jadi maksudnya the devil di sini bukan berarti kalian mati, tidak, ya. Maksudnya sebentar, ya. Oh, devil, ya. Hal-hal toksik dalam kehidupanmu yang akan berakhir, ya. Termasuk manusia toksik, entah ini pasangan, termasuk energi toksik dirimu sendiri yang akan dibersihkan oleh universe. Dan perkembangan ini, ya, kebangkitan spiritualmu ini akan berdampak pada keuanganmu yang terlihat ada Knight of Pentacle, ya. Kalian ini sebenarnya jiwa-jiwa yang cerdas. Orang-orang yang sudah tersadarkan secara spiritual itu cerdas, ya. Jiwanya ingin selalu berkembang. Pikirannya ingin selalu maju, haus akan ilmu dalam hal apapun. Kalian akan mulai mendalami bakat alami kalian, termasuk bakat alami supernatural kalian yang akan mulai tumbuh, ya. Itu yang akan terjadi mulai dari sekarang hingga 1 tahun ke depan, ya. Tinggalkan hal-hal toksik dalam kehidupanmu, termasuk pola pikir lamamu dan sebagainya. Karena apa? Itu sudah tidak berlaku lagi bagi kalian. Kalau kalian memaksakan diri, yang ada juga hidup kalian akan semakin hancur, semakin ruwet dan tidak tahu kenapa. Kalian akan stuck berada di circle yang itu saja, ya. Setelah kebangkitan spiritual yang kalian alami, di sini saya lihat akan ada perkembangan dalam hal keuangan, ya. Hidup kalian akan jauh lebih baik. Ini tentang keuangan, terlihat di sini yang energinya terlihat mengenai keuangan, ya, akan membaik. Jika sebelumnya kalian selalu merasa kekurangan, ya, kesulitan,
1 tahun dari sekarang, ya, terlihat di sini kebutuhan hidupmu akan lebih tercukupi. Kalian akan lebih bisa mungkin karena kalian sudah menemukan misi jiwa atau life purpose kalian, ya, sehingga itu pelan-pelan kehidupan kalian akan membaik. Setelah susah payah, jatuh bangun, ya, banyak kesulitan dalam kehidupan kalian yang kalian alami, ya. Ini adalah energimu untuk 1 tahun ke depan, mulai dari sekarang. Bagi yang merasa kalian merasakan hal yang sama, jika ini sama persis, ya, mungkin ini sebuah kebetulan atau mungkin memang energi kalian sudah terkoneksi dengan saya, ya. Makanya sering-sering komen. Yang sering-sering komen itu secara tidak langsung energinya terkoneksi dengan saya. Lebih mudah bagi saya untuk membaca, ya, terbaca oleh saya. Karena saya pasti membacanya. Bagi yang tidak resonate sama sekali, ini artinya bukan energimu, jadi jangan terlalu diambil serius, ya, dalam menghadapi sebuah prediksi. Saya akan bantu melihat dari semesta oracle-nya. Perubahan hidupmu 1 tahun dari sekarang. Kalian akan lebih banyak menyendiri di sini, ya, berbicara dengan diri sendiri. Itu mulai saya akan bantu melihat secara intuisi. Ya, apa ini? Jika kalian merasa mulai dari sekarang emosi kalian kurang stabil, ya, bawaannya ingin emosi dan marah, itu karena kalian sedang dalam proses pembersihan diri, ya. Maka saran saya mulai meditasi, ya. Di sini ada yang emosionalnya agak seperti mungkin kesenggol dikit kalian ini marah, ya, kesenggol dikit ngamuk. Ya, untuk saat ini terlihat yang saya rasakan, ya, energinya itu karena proses pembersihan diri, ya, proses pembersihan ego dalam diri kalian. Serahkan semuanya kepada semesta, ya. Jadi semesta ingin kalian ini pasrahkan kepada semesta, biar semesta yang akan mengatur semuanya, ya. And then saatnya bagi kalian untuk mengambil tindakan mulai dari sekarang. Persis seperti yang saya katakan tadi, jangan menunda waktu, ya, take action now. Jika kamu merasa terpuruk, kesulitan dalam situasimu, keluar dari zona nyamanmu, ya. Saatnya untuk healing penyembuhan, ya. Saatnya untuk penyembuhan bagi kalian. Mungkin dengan meditasi, mungkin dengan refreshing, ya, mungkin dengan pergi ke beberapa tempat yang membuat kalian lebih fresh. Itu juga termasuk healing namanya, ya. Apalagi pesan untuk kalian, ya, babak baru dalam kehidupanmu akan dimulai. Artinya memang fase baru dalam kehidupan kalian akan segera dimulai. Bagi yang sudah siap secara energi, sudah bertransformasi, sudah bersih, siap dan seimbang, maka kalian akan segera memulai. Bagi yang belum, kalian harus membersihkan diri dari hal lama, termasuk situasi toksik, energi toksik, ya. Orang-orang toksik dalam sekelilingmu, jika itu mengganggu perkembangan jiwamu, maka tinggalkan, lepaskan.
Apalagi pesan yang kalian dapatkan, apakah ini? Oke, what is this? Satu lagi ini, intuisi saya mengatakan akan ada sebuah keputusan dalam beberapa waktu ya, tapi tidak sampai 1 tahun kalau ini. Bagi kalian yang sedang memiliki permasalahan ya, ini konflik batin biasanya ya. Biasanya orang yang mengalami awakening ini memiliki banyak sekali pertanyaan kepada semesta ya, tentang ini, tentang itu ya. Dan dalam beberapa waktu ini, mulai dari sekarang ya, mungkin dalam waktu 3-6 bulan ini akan terjawab ya, akan ada penyelesaian, akan ada jalan keluar yang akan dibimbing oleh semesta ya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membantu kalian. Menurut saya ini pesannya agak deep ya, pesannya cukup penting. Ini tentang perkembangan jiwamu ternyata ya. Semoga kalian menjadi jiwa-jiwa yang lebih tersadarkan dan lebih kuat, lebih bijaksana, lebih bisa menghargai ya, lebih bisa menyayangi semua makhluk hidup di dunia ini. Saya ucapkan selamat datang bagi para jiwa tua ya, yang sedang berada pada fase baru ya, kebangkitan spiritualnya. Selamat datang bagi keluarga jiwaku ya. So thank you guys, see you on next video.